Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-12, minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah, termasuk kesyirikan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pengarang mendasari babnya dengan dua dalil. Pertama dari Al-Quran Suratul Jin, dan yang kedua dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam Muslim. Wa qaulullahi ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqan. Dan sesungguhnya ada sebagian manusia, mereka meminta perlindungan kepada sebagian dari bangsa jin, maka mereka pun bertambah perasaan takutnya. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Haulata binti Hakim qala, dari Haulah binti Hakim dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, barang siapa yang singgah di satu tempat, faqala, dan dia mengatakan, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang ia ciptakan. Lam yadurrahu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik, maka tidak akan memadaratkan sesuatu apapun kepada dia sampai dia berpindah dari tempat itu. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Muslim. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bab ini menjelaskan kepada kita tentang kesyirikan, bahkan bisa mencapai kepada syirkul akbar. Bukan syirik kecil lagi, tapi syirkul akbar, syirik besar. Artinya bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan kalau dia mati maka dipastikan masuk neraka dan dikekalkan di dalamnya, dan semua amal solehnya tidak bermanfaat sedikit pun bagi dia. Artinya bahwa syirkul akbar ini sangat bahaya. Lah di antara syirkul akbar adalah al-isti'adzatu bi ghairillah, seseorang berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tiga macam yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada yang hidup dan dia sanggup untuk melindunginya, maka meminta perlindungan kepada orang yang masih hidup dan sanggup memberikan perlindungan, itu hukumnya boleh-boleh saja. Seperti umpamanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita anak pejabat, dia mencuri. Kemudian
dilaporkan pencuriannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk dipotong tangannya, walaupun dia anak putrinya pejabat. Akhirnya kemudian keluarganya, disebutkan dalam hadis itu, ista'adzat, meminta perlindungan kepada bi Ummi Salamah, dengan Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak lebih daripada Ummu Salamah untuk supaya orang itu tidak dipotong tangannya, menunjukkan bahwa setiap kriminal kalau sudah sampai di tangan hakim maka tidak bisa dibatalkan. Akhirnya kemudian karena tidak bisa lewat Ummu Salamah, maka mereka mencari orang yang bisa didengar Nabi. Mereka meminta kepada Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid putra daripada Zaid ibn Harithah, anak angkat Nabi. Tetapi tetap saja ditolak juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, hancurnya umat dulu itu karena apabila para pejabat yang mencuri, maka hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tapi kalau yang mencurinya orang biasa, orang fakir, orang miskin, maka hukum itu terbalik. Syahidnya di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan keluarga ini meminta perlindungan kepada siapa? Ummu Salamah, kan begitu. Maka diambil istimbat dalil bahwa kalau kita meminta perlindungan kepada orang dan dia masih hidup dan dia sanggup melakukannya, maka isti'adzah seperti ini dibolehkan, tidak ada masalah. Sama dengan peristiwa ketika Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dia marah kepada budaknya, kemudian dipukullah budaknya Abu Mas'ud Al-Badri. Rupanya di belakang Abu Mas'ud ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak sadar. Lah budak yang dipukul ini tiba-tiba mengatakan, a'udzu billahi summa a'udzu bi Rasulillah. Aku berlindung kepada Allah dan aku minta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada di belakang Abu Mas'ud Al-Badri mengatakan kepada Abu Mas'ud di belakang itu, wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih sanggup lagi untuk membalas apa yang kau lakukan kepada budak itu. Kaget dia, rupanya pas melihat ke belakang ada Nabi. Maka dia pun kemudian meminta maaf kepada Rasul dan dia berjanji untuk tidak memukul budaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, merdekakan budakmu sekarang. Akhirnya dia pun merdekakan budaknya. Lihat bagaimana budak ini meminta perlindungan kepada Nabi, kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyangkalnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, meminta perlindungan kepada manusia, tapi dia tidak, ataupun kepada yang lainnya yang tidak sanggup melakukannya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada selain Allah yang ia tidak sanggup untuk melakukannya. Itulah yang dimaksud oleh pengarang kitab ini, di mana ada sebagian manusia itu meminta perlindungan kepada jin. Akhirnya jin itu menambah ketakutan kepada manusia dan kekufurannya. Surah jin ini, wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuna birijalin minal ins ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini kan ada asbab nuzulnya, ikhwan. Jadi dahulu orang-orang jahiliyah itu, kalau mereka sedang safar, kemudian melintasi sebuah tempat yang menakutkan, angker bagi mereka, kalau lewat di situ langsung berdiri tuh bulu kuduknya, maka mereka menganggap bahwa di tempat itu ada pemimpinnya jin sebagai penunggu tempat itu. Maka mereka akan meminta pertolongan kepada penghuni tempat itu agar jangan sampai menimpakan keburukan kepada mereka, sehingga mereka memanggil-manggil
dan mengatakan, wahai pemimpin jin penunggu tempat ini, jangan ganggu aku hanya melintas saja. Tetapi rupanya budaya seperti ini sejak zaman jahiliyah ada juga di zaman sekarang kan, yang seperti itu kan, kalau lewat di tempat sesuatu yang menakutkan, teriak-teriak pula di situ. Permisi, saya mau lewat katanya. Coba kalau dijawab ya gitu kan, nggak masalah. Nah sebenarnya ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, kata para ulama, jin itu sebenarnya takut kepada kita. Jadi bangsa jin itu takut kepada manusia hakikatnya. Tapi ketika banyaknya manusia yang kemudian datang kepada jin minta pertolongan, akhirnya mereka berani. Bahkan terkadang ada sebagian jin itu yang mencuri sesuatu untuk kemudian memberikan kepada orang yang meminta perlindungan kepadanya supaya dia dianggap lebih kuat dibandingkan yang lain. Pamannya orang meminta sesuatu kepada jin, minta harta, minta ini, minta itu, hakikatnya dia mencuri dari orang lain supaya terkesan bahwa dia punya kekuatan dan dia lebih kuat dibandingkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu banyak kan begitu cerita-cerita di masyarakat, orang-orang yang kemudian datang kepada tempat-tempat tertentu, kemudian pesugihan, ingin kaya dan begitu seterusnya. Lah itu kan terjadi. Lah sehingga ketika manusia banyak sekali yang datang kepada mereka meminta perlindungan, bahkan meminta pertolongan, bahkan meminta kekayaan, dari situlah mereka mulai berani akhirnya menanamkan perasaan takut kepada manusia. Lama-lama manusia takut kepada mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian firmankan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia itu yang meminta perlindungan kepada sebagian jin, akhirnya jin-jin itu menambah kepada mereka rahaqa, perasaan takut yang mendalam. Bahkan ada yang mentafsirkan rahaqa itu kekufuran. Ada juga yang kemudian memberikan kisah tentang asbab nuzul daripada ayat ini adalah, jadi ada sebagian manusia itu yang mereka meminta perlindungan kepada jin, padahal mereka tidak pernah melihat jin. Manusia kan tidak bisa melihat jin, jin yang melihat kita. Karena Allah yang mengatakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan para pengikutnya bangsa jin mampu melihat kalian di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Tetapi di dunia ya kita tidak bisa melihat jin. Tapi Allah itu maha adil. Nanti di akhirat jin tidak akan mampu melihat kita karena ada tabir yang menghalangi. Tetapi sebaliknya kita yang akan melihat mereka. Jadi di sini keadilannya di sini. Di dunia mereka melihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Di akhirat Allah balik. Kita yang mampu melihat mereka, mereka pula tak bisa melihat kita. Jadi ada sebagian manusia itu padahal mereka tidak pernah melihat jin, tapi mereka kemudian bermuamalah dengan jin dalam kekufuran dan kesyirikan dengan cara menyembah jin-jin itu. Lah ketika jin-jin yang disembah manusia itu tiba-tiba mereka tobat dan beriman, keimanan dan tobat bangsa jin yang disembah manusia itu tidak tahu. Ketika mereka sudah sadar, manusianya pula makin kufur. Makanya kemudian turun ayat wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ayat ini dijadikan dalil oleh pengarang tentang di antara bentuk kesyirikan adalah al-isti'adzah bi ghairillah, berlindung kepada selain Allah. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Qaulil Mufid, beliau mengatakan bahwa surah jin ini menunjukkan tentang haramnya seseorang meminta pertolongan kepada bangsa jin. Haram hukumnya. Tidak boleh orang itu meminta pertolongan kepada bangsa jin, apalagi meminta perlindungan kepada bangsa jin, karena akan terjerumus kepada kesyirikan. Apa alasannya? Kenapa kita tidak boleh meminta perlindungan kepada mereka bangsa jin?
Ikhwatu fiddin, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sebutkan para ulama bahwa isti'anah, meminta pertolongan manusia kepada bangsa jin, walaupun dalam perkara mubah umpamanya, bukan dalam perkara haram, tidak, dalam perkara mubah, umpamanya minta kepada jin, tolong ya jin carikan barang saya yang hilang, itu kan perkara mubah saja, bukan haram. Lain kalau tolong jin bunuh si anu, nah itu kan namanya perkara haram kan. Anggaplah perkara mubah kita minta pertolongan kepada bangsa jin itu, maka ulama mengatakan tetap tidak boleh, karena itu masuk pada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-An'am ayat 128, di mana Allah mengatakan wa yauma nahsyuruhum jami'a, dan pada hari kami mengumpulkan mereka semuanya kelak pada hari kiamat. Kemudian Allah memanggil bangsa jin dan mengatakan ya ma'syaral jinni qad istaktsartum minal insi, wahai kalian bangsa jin, kalian sudah banyak menyesatkan manusia dengan penyesatan yang banyak. Wa qala awliya'uhum minal insi, maka berkatalah wali-wali mereka, wali-wali bangsa jin dari kalangan manusia, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya Rabb kami sudah saling memanfaatkan antara kami, sebagian kami dengan sebagian yang lainnya, baik dari manusia kepada jin atau sebaliknya. Kalimat ini menunjukkan bahwa ketika kita meminta perlindungan kepada mereka, artinya kita memanfaatkan mereka. Memanfaatkan saja tidak boleh. Di dalam surah Al-An'am ayat 128 itu. Ini yang pertama. Belum lagi masuk surah jin ayat 6 yang kita baca ini. Kemudian yang kedua, Nabi SAW tidak pernah dalam sejarah dinukilkan meminta pertolongan kepada bangsa jin, padahal Nabi berhajat kepada mereka kan. Contoh dalam perang Uhud, Nabi kalah. Coba kalau seandainya Nabi SAW minta pertolongan kepada bangsa jin, pasti tidak mungkin kalah kan begitu. Apalagi jin tidak kelihatan, dia kalau nabok kita ya kita tidak tahu di mana dia kan. Ya, pasti menang kan. Tapi Nabi SAW tidak meminta pertolongan kepada mereka, walaupun dalam kondisi terjepit. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, begitu juga para sahabat, bukan Nabi saja, para sahabat, para tabi'in, mereka tidak ternukilkan kepada kita minta pertolongan kepada jin. Kemudian yang ketiga, bahwa manusia satu-satunya yang bisa menundukkan jin itu hanyalah Nabiullah Sulaiman, dan itu kekhususan dia. Nabi SAW satu hari pernah menangkap jin juga tuh dalam sholatnya, kan ada jin tuh yang ganggu Nabi. Akhirnya oleh Nabi ditangkap, kemudian dicekik sampai keluar liurnya. Akhirnya liurnya mengenai tangan Rasul dan terasa oleh Nabi SAW liur jin itu sangat dingin sekali. Kemudian oleh Nabi SAW hendak diikat di salah satu tiang dari tiang-tiang Masjid Nabawi, tetapi oleh Nabi SAW tidak jadi diikat. Kenapa? Karena dia teringat dengan doanya Sulaiman. Apa doanya Sulaiman? Rabbi habli mulkan la yambagi li ahadin minal alam, la yambagi li ahadin min ba'di. Ya Rabb, anugerahkan kepadaku kekuasaan yang kekuasaan itu jangan kau wariskan kepada siapapun setelahku, kata Sulaiman. Artinya bahwa Nabi SAW ketika teringat doa ini dilepas lagi itu. Berarti ini kekhususan Sulaiman memerintah-merintah jin itu. Maka kita tidak layak untuk berhubungan dengan bangsa jin. Kemudian juga yang nomor 4 tentu karena kebodohan kondisi mereka, bahwa mereka itu sebenarnya para pendusta, bahwa mereka adalah orang-orang, bahwa jin itu makhluk yang senantiasa berdusta dan terus akan berdusta, dan tidak mungkin juga mereka dimintai pertolongan secara free. Nggak mungkin, pasti akan ada imbalannya. Lah, imbalannya itu biasanya adalah dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan.
Dan yang terakhir, kalau seandainya meminta pertolongan kepada jin itu boleh, tentu Nabi SAW sudah menjelaskannya. Maka dari sini kita tahu tidak boleh meminta perlindungan ataupun pertolongan kepada dunia jin, karena yang kita kenal yang banyak meminta pertolongan atau berkomunikasi dengan mereka itu adalah para dukun, paranormal, tukang-tukang ramal, para bomo. Mereka lah yang suka berhubungan dengan dunia-dunia gaib ini. Taib ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua ya. Tidak boleh meminta perlindungan kepada makhluk yang tidak sanggup melindungi kecuali kehususan Allah. Allah saja yang bisa melindungi. Kemudian yang ketiga, meminta perlindungan kepada orang mati, atau meminta perlindungan kepada orang yang gaib yang tidak ada di depan kita dan dia tidak sanggup untuk melakukannya, dan memang tidak akan sanggup. Orang datang ke kuburan kemudian meminta-minta di kuburan, berdoa di kuburan, minta pertolongan, perlindungan atau apa namanya, tidak sanggup, mereka mati. Macam mana orang mati akan mengabulkan doa-doa kita? Mustahil. Orang mati tidak mungkin mengabulkan doa kita, apalagi memberikan perlindungan kepada kita. Maka dari sini kita tahu bahwa asal al-isti'adzah, meminta perlindungan itu tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak dalilnya di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian dalil yang kedua dari Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim ini adalah seorang wanita yang karenanya satu surat dalam Al-Quran, surah Mujadilah itu turun. Haulah bintu Hakim itu satu surat, surah Al-Mujadilah itu turun semua pada dia, di mana ketika suaminya tiba-tiba mengatakan kepada Haulah bintu Hakim, anti ka dhahri ummi, engkau itu seperti punggung ibuku. Maknanya sudah enggak berasa gitu ya, sudah enggak ada cinta lagi. Kalimat seperti ini menurut tradisi jahiliyah itu talak. Akhirnya kemudian Haulah ini datang kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, suamiku tiba-tiba marah kepadaku dan mengatakan engkau seperti punggung ibuku. Kata Rasul, itu kalimat talak. Maka Haulah bintu Hakim mengatakan, aku tidak mau cerai wahai Rasul. Bagaimana caranya aku menghubungkan lagi dengan suamiku? Lihatlah bagaimana diriku banyak anak, aku pun sudah tua, macam-macam lah. Karena Haulah ini percontohan wanita-wanita yang berakal. Padahal suaminya itu bukan suami yang ideal sekali. Dia ada sedikit gila suaminya. Kemudian juga kulitnya hitam. Ya bukan laki-laki yang tampan. Tapi kan orang dulu itu memang mencari jodoh rata-rata itu kan dijodohkan. Lain kalau sekarang kan cari jodoh lihat di Facebook gitu ya. Kalau orang dulu kan memang dijodohkan kebanyakan. Ya terkadang apa yang diinginkan orang tua anaknya nurut saja kan. Lah kebetulan Haulah mendapatkan jodoh seperti itu. Tapi setelah masuk Islam keduanya, maka Haulah menjadi wanita yang berakal, apapun kondisi suaminya diterima. Sehingga ketika kemudian Haulah ini melakukan sebuah kesalahan, tiba-tiba suaminya murka dan melayangkan kalimat seperti itu. Tapi Rasul tetap berpegang teguh kepada adat jahiliyah karena ketika itu belum ada hukum. Maka Rasul masih memegang tradisi itu. Kamu sudah mencerai dengan suamimu. Tapi Haulah terus berdoa sampai satu hari dia di hadapan Rasul, ada Aisyah di situ. Aisyah tidak bisa mendengar ucapan Haulah dengan Nabi, padahal di sampingnya. Ya. Rupanya disitulah turun surah Mujadilah, menganggap bahwa dihar dalam Islam itu berbeda dengan talak. Ya talak-talak, ya dihar-dihar kan gitu ya. Turun surah Mujadilah ini. Makanya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika Umar kemudian jalan-jalan dengan Aslam pembantunya ke pasar, tiba-tiba ada wanita tua berteriak-teriak dan mengatakan ya Umair, ya Umar. Bayangkan, tidak mengatakan ya Amirul Mukminin, tidak mengatakan ya Umar, tapi mengatakan ya Umar. Umar itu kalimat tasghir, merendahkan. Ketika itu Aslam marahlah dan hampir menghardik wanita itu. Tapi Rasul mengatakan, Umar mengatakan da'uha, biarkan. Kau tahu siapa wanita ini? Kata Aslam, aku tidak tahu.
Maka Umar mengatakan, itulah wanita yang karenanya Allah turunkan satu surat dari 7 langit sana. Dialah Haulah bintu Hakim. Baik, itu biografi Haulah bintu Hakim. Haulah bintu Hakim dia mengatakan, aku mendengar Nabi SAW bersabda, man nazala manzilan. Barang siapa yang singgah di satu tempat. Manzilan ini dalam bahasa Arab nakirah, karena tidak ada alif lamnya, di situ ada tanwinnya. Dan dalam ilmu usul, an-nakiratu fi siyaqi syarti tufidul umum, bahwa sebuah lafaz nakirah dalam bentuk kalimat syarat itu menunjukkan umumnya lafaz itu. Berarti di sini, barang siapa yang singgah di satu tempat, tempat mana saja, baik anda safar, baik anda mukim, baik di rumah sendiri, baik di rumah orang lain, baik di rumah sewa, baik di tempat-tempat yang menakutkan, baik di daratan, baik di lautan, di mana saja, gitu maksudnya. Ini umum. Kemudian faqala, dia mengatakan, a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Maksudnya di sini bertawasul dengan apa? Dengan nama-nama Allah dan sifatnya. Sebagian ulama mengatakan maksudnya kalimat-kalimat Allah yang sempurna artinya Al-Quran. Jadi aku berlindung dengan Al-Quran. Dan Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Artinya berlindung dengan kalam-kalam Allah dan sifat-sifatnya. Dari apa Nabi mengatakan min syarri ma khalaq? Dari keburukan apa yang Allah ciptakan. Makhluk yang Allah ciptakan itu ada 3 macam. Ada makhluk itu diciptakan Allah asyarrul mahad, artinya keburukannya 100%, tidak ada kebaikan. Seperti Allah menciptakan neraka. Neraka itu makhluk, tidak ada kebaikan sedikit pun di neraka itu. Yang kedua, al khairu al mahad, kebaikan 100%, seperti sorga. Di sorga itu tidak ada keburukan sama sekali. Dia 100% kebaikan isinya, bahkan lebih dari persennya. Kemudian yang ketiga, gado-gado, ada baiknya ada buruknya. Itulah manusia, jin, hewan, kadang baik, kadang jahat. Kayak kita ini manusia, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Jin kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Hewan kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Lah kita berlindung dari kejahatannya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq. Kemudian kata Rasul, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzili dzalik. Maka kalau kita membaca doa ini, maka tidak akan memudaratkan apapun, syai'un nakirah, apapun bagi dia. Bahkan ada sebagian para ulama yang memberikan catatan sampai kepada binatang-binatang yang membahayakan. Pamannya di rumah ini nampak ada ular, nampak ada kalajengking, nampak pokoknya membahayakan kita. Kemudian kita baca doa ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kita bisa dihindarkan dari binatang-binatang itu. Dan lebih tinggi daripada binatang-binatang itu adalah makhluk-makhluk yang memang sangat jahat sekali, syaitan dan juga bangsa jin dan yang lainnya. Hatta yartahila min manzilihi dzalik, sampai dia pergi dari tempat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini bagian daripada tempat-tempat yang kita disunahkan untuk berlindung. Artinya sebenarnya banyak tempat-tempat, waktu-waktu yang kita disunahkan untuk berlindung itu. Kita sebutkan. Yang pertama, ketika membaca Quran, kita disunahkan untuk berlindung. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Quran, berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, inda husuli naz'in minasyaiton, ketika muncul waswas, waswas dalam hati. Karena ada orang yang suka waswas, kalau wudu waswas itu satu bak mandi habis tuh. Karena enggak selesai-selesai wudunya. Sama dengan orang sholat takbir terus enggak selesai-selesai sampai imam ruku baru mantap. Karena ada orang yang waswas itu. Lah kalau lagi waswas ini, waswas dari setan, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga,
ketika yulabbis asyaitan alal insan fi salati, ketika setan mengganggu kita dalam salat kita. Terkadang kita sedang salat atau menghayal, merenung, badannya di tempat sujud, tetapi otaknya mungkin keliling satu Indonesia itu. Mikir apa dia? Ya. Atau kadang-kadang dicuri kehusuannya, akhirnya dia pun tengok-tengok tanpa sadar, lihat sana, lihat sini gitu ya. Ketika kemudian setan mulai mengganggu nih, maka cepatlah ta'awudz di situ, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Ya. Termasuk juga indal ghadab, yang keempat ketika murka, ketika marah, ketika emosi. Karena salah satu penyebab emosi adalah dorongan syaitan. Makanya kemudian kita berlindung ketika marah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa marah itu dari setan, dan setan itu tercipta dari api, dan api hanya bisa padam dengan air, maka berwudulah saat marah, kata Rasul. Dari sini menunjukkan bahwa ketika marah dianjurkan untuk ta'awudz. Kemudian juga ketika melihat hal-hal yang manusia tidak suka. Manusia tidak suka melihatnya. Entah ketika jalan, naik mobil, naik motor, jalan kaki, tiba-tiba ada ular yang melintas, ada binatang-binatang yang membahayakan yang melintas, segera a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau umpamanya ketika ada angin kencang, wah ini bahaya nih angin ini, bisa saja rumah saya diangkat pula nanti. Langsung berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Atau tiba-tiba ada gempa, pokoknya hal-hal yang kita tidak suka, boleh jadi menakutkan. Oh, habis baterainya nih. Ya. Baik. Kalau habis baterai apa? Ta'awudz juga ya? Enggak lah ya, diganti aja. Ya. Kemudian juga yang nomor 6, inda dukhulil masjid. Bahkan ketika masuk masjid pun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Kemudian juga yang nomor 7 adalah ketika mendengar suara keledai atau suara anjing tengah malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk ta'awudz karena mereka melihat syaitan. Ya. Kemudian juga yang selanjutnya ketika masuk kamar mandi, karena di kamar mandi itu gudangnya setan komplit, setan laki-laki ada di situ, setan perempuan ada di situ. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'is. Kemudian juga ketika manusia mengalami rasa sakit di badannya, tiba-tiba kok sakit di kaki, di badan, di perut, di mana ya, langsung juga ta'awudz kepada Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Utsman ibn Abil As bahwa ada seseorang yang mengadu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada rasa sakit di badannya. Maka Rasul kemudian meletakkan tangan di bagian sakit itu, kemudian Rasul berlindung kepada Allah, a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Kemudian juga kita disuruh untuk berlindung kepada Allah juga di waktu pagi, di waktu petang, bahkan menjelang tidur. Itu juga diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ketika mimpi buruk. Karena mimpi buruk itu dari setan. Mimpi itu kan ada 3. Satu, mimpi baik datang dari Allah dan bisa diceritakan kepada orang yang antum bisa percayai supaya mentakwilkan yang baik-baik. Yang kedua, mimpi buruk dan itu dari syaitan. Yang ketiga, mimpi karena banyak pikiran, itu disebut ghazwatun nafsi namanya. Ghazwatul fikri, perang batin karena banyak masalah ke bawah mimpi. Antum banyak hutang, kemudian mikir hutang, akhirnya ketemu dek kolektor dalam mimpi gitu. Oh, ketemu pula di sini. Padahal saya sudah menghindar ya. Contoh umpamanya karena banyak mikir gitu ya. Itu juga bisa masuk dalam mimpi. Artinya bahwa ketika mimpi buruk, ya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Termasuk juga kalau seandainya anak-anak kita punya anak-anak kecil, anak bayi, tiba-tiba tengah malam rewel, nangis begitu ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan,
agar kita berlindung orang tuanya, segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta perlindungan kepada anaknya, untuk anaknya kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana Hasan dan Husain pernah satu hari rewel kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah agar Hasan dan Husain itu terjauh dari syaitan, binatang dan mata-mata hasad, di mana Rasul mengatakan inna abakuma kana yu'awwid biha Ismail wa Ishaq a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya. Sesungguhnya bapak kalian berdua, maksudnya Ismail dan juga Ishaq, juga pernah Ibrahim meminta perlindungan untuk mereka. Maka Rasul berhujah dengan itu, dia pun meminta perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Kemudian Nabi SAW mengatakan, a'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitan wa hamah, dari segala jenis setan dan binatang-binatang yang membahayakan, wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap mata-mata yang jahat, yang hasad, yang akan menyakiti anak itu. Ini juga termasuk yang disyariatkan, ya, antum yang punya anak-anak bayi itu. Nah, ini diantara dan banyak juga tempat-tempat kita berlindung. Salah satunya berlindung dari jahanam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga dari fitnah kubur. Kata Nabi SAW, beliau suka membaca di akhir-akhir salat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal, dan dari keburukan fitnah dajjal yang terakhir. Dan banyak, ataupun Rasul pun sering membaca Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab, ya Allah, aku berlindung dari kamu dari perbuatan dosa dan banyak hutang. Kemudian Rasul ditanya, apa engkau punya hutang wahai Rasul? Sehingga terus membaca doa itu. Tidak, kata Rasul, karena orang kalau suka hutang pasti dusta, dan kalau dia janji pasti khianat, kata Rasul. Makanya aku baca terus doa ini dalam setiap sholat. Intinya bahwa di sini, bahwa tempat-tempat berlindung itu bukan hanya sekedar di tempat-tempat yang nampaknya menakutkan, tidak, tetapi juga di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Kembali kepada bab, ya. Kita tahu bahwa al-isti'adzah itu memiliki 5 rukun. Jadi al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah, itu memiliki 5 rukun, ya. Yang pertama al-musta'idz, orang yang meminta perlindungan. Siapa? Orang yang beriman, yang mengucapkan isti'adzah. Ya, kita ini disebut musta'idz, ya. Kemudian yang kedua al-musta'adzu bih, yang dimintai perlindungan siapa? Allah, ya. Kemudian yang ketiga al-musta'adz minhu, dari apa kita berlindung dan minta perlindungan kepada Allah? Dari setan. Kemudian yang nomor 4 sigotul isti'adzah. Di sana ada lafaz-lafaz isti'adzah yang diajarkan, seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim yang ma'ruf, atau a'udzubillahil azim wa biwajhihil karim, atau a'udzu bikalimatillahi tammah, atau a'udzu biridhaka min sakhatik, dan banyak lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi soal lafaz-lafaz perlindungan. Dan yang terakhir tujuan al-matlab alladzi min ajlihi yasta'idul muslim. Apa tujuannya kita meminta perlindungan kepada Allah? Pertama, meminta keselamatan dalam agama. Yang kedua, meminta keselamatan dalam dunia. Yang ketiga, supaya Allah memberikan kebaikannya kepada kita dengan terhindar dari segala jenis keburukan, baik dari setan atau waswasnya, baik dari makar-makarnya, baik dari madarat-madaratnya, ataupun manusia yang sekongkol dengan setan yang akan menjahati kita semuanya. Itulah disebut arkan al-isti'adzah namanya, rukun-rukun isti'adzah. Ada 5, ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun keutamaan isti'adzah sendiri adalah disebutkan para ulama, annaha ibadatun min ajallil ibadat wa ta'atun min a'zami ta'ah, bal hiya min haqa'iqi tauhidil ilahiyati, kama qala Allah azza wa jalla, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas, ila akhiril ayat. Di antara keistimewaan isti'adzah adalah isti'adzah itu sebuah ibadah, bahkan semulia-mulianya ibadah. Dia sebuah ketaatan, bahkan semulia-mulianya ketaatan.
Bahkan itulah hakikat daripada tauhid uluhiyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan ya Muhammad, "A'udzu birabbin nas," aku berlindung dengan Rabbnya manusia, Malikin nas, Ilahin nas, raja bagi manusia, dan ilah, sesembahan manusia. Kalimat ilah disebut uluhiyah. Jadi makanya kemudian isti'adzah itu disebut kalimat yang sangat luar biasa. Taib, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita kemudian mengembangkan tentang bab ini di masyarakat kita dari surah Jin ayat 6 tadi, dan ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada sebagian dari jin, akhirnya jin itu menambah kekufuran dan rasa takut. Kebanyakan muamalah manusia dengan bangsa jin itu umumnya di masyarakat kita itu adalah praktik-praktik perdukunan. Itu yang paling banyak. Ya, yang paling banyak adalah praktik-praktik perdukunan. Karena tidak mungkin seorang dukun, paranormal atau yang semacamnya, mereka membuka praktik perdukunan kalau tidak ada hubung kait dengan bangsa jin. Mustahil, kecuali kalau dukun palsu ya, atau dukun cabul, itu lain lagi. Tapi kalau dukun asli, tidak mungkin, kecuali pasti ada hubungan. Lah hubung kait inilah yang kemudian masuk pada surah Jin ayat 6 tadi. Lah orang-orang yang datang ke dukun dilibatkan oleh dukun. Akhirnya kemudian diberikan syarat-syarat yang menunjukkan syarat itu adalah perendahan diri manusia dan penghargaan kepada mereka bangsa jin dengan cara berkurban, atau dengan cara melakukan ibadah-ibadah yang tidak disyariatkan, atau boleh jadi mungkin masuk pada dunia kekafiran dan kesyirikan. Nah, itulah dunia-dunia mereka. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, fazaduhum rahaqa, justru mereka itu akan menambah kekufuran dan rasa takut. Tadi saya katakan di mukadimah, asalnya mereka itu takut dengan kita, tetapi sekarang terbalik, kita pula takut dengan mereka. Jadi sebenarnya kalau antum lewat di sebuah tempat yang menakutkan, antum yakin mereka takut. Tapi masalahnya takut ketemu takut kan, jadi berani. Maksudnya begini, kalau seandainya kita ini lewat di sebuah tempat yang menakutkan, apa kata Rasulullah? Fala tubali, jangan kau pedulikan, kan itu hadisnya. Jangan kau pedulikan. Kemudian katakan bismillah. Kata Rasul, kasih dua solusi di sini kan. Pertama, jangan kau pedulikan. Yang kedua, baca basmalah. Coba praktekkan kayak gitu. Jadi kalau lewat pemanya di sebuah tempat yang nampaknya menakutkan, jangan pedulikan. Yang kedua, baca basmalah. Kemudian lewat. Sebenarnya tidak ada masalah itu. Karena biasanya yang kemudian orang itu takut kepada dunia-dunia jin itu karena mereka mempedulikan dan tidak menyebut nama Allah. Bahkan sebagian mereka kemudian mencari-cari pula, melirik-lirik, ada apa? Cari-cari pula. Bahkan kemudian teriak-teriak, siapa itu katanya. Ngapain berdialog kan itu? Nggak ada gunanya juga, karena mereka itu tujuannya adalah menakut-nakuti kita supaya perasaan takut itu mengantarkan kepada kesyirikan, kekufuran, keharaman, dan begitu seterusnya. Wallahu a'lam. Ini sudah isya juga, apalagi saya juga ada acara, saya minta maaf juga. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.